Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita ada kedatangan Lenovo ThinkPad L380. Ini sudah oke atau sudah solved. Di sini kita berbagi, hanya menceritakan kasus yang kita tangani pada laptop ini, dimana permasalahannya waktu awal datang bisa menyala tetapi tidak tampil, dan ampernya kita perhatikan hanya 0,02 atau sama-sama deh nih. Mantap lah ini. Mantap lah ini. Dimana kasusnya pas datang itu menyala tetapi ampernya hanya sekitar 20 mA, 20-30 mA, otomatis laptopnya tidak bisa display. Dan setelah kita bongkar dan kita cek, coba kita tes menggunakan RAM lain. Ini DDR4, kita gunakan DDR atau RAM yang lain masih tetap sama. Oke, sebelum kita lakukan pengecekan tegangan tadi, yang awal kita lakukan yaitu adalah flashing BIOS. Maka kita lakukan yang pertama yaitu adalah flashing BIOS, karena kita berpikir jangan-jangan ini bermasalah karena ada aktel yang korup, BIOS yang korup. Maka kita flashkan beberapa kali dengan dari sumber yang berbeda, hasilnya tetap sama. Maka kita anggap BIOSnya normal, tidak ada masalah. Maka lanjut kita lakukan pengecekan yang lain. Maka ini kita bongkar sampai kita lepaskan tadi dari casingnya. Awalnya tadi hanya kita buka tutup bagian belakang karena BIOSnya bisa tanpa kita lepas casing belakang. Casing kita keluarkan ini dari dudukan keyboardnya, karena awalnya tadi masih terpasang seperti ini. Karena setelah beberapa kali kita flash BIOS masih tetap sama, maka kita fokus lagi ke melakukan pengecekan. Fokus untuk melakukan pengecekan tegangan. Maka kita temukan di beberapa lilitan tidak ada tegangan, karena ampernya juga kecil. Di sini kita temukan beberapa tegangan yang tidak hadir. Kita cek dulu skematik. Untuk skematiknya ini, oke, kita kembalikan ke layarnya. Kita cek tegangan untuk RAM 1,2 hadir di sini. Pada lilitan di bawah hadir 1,2. Ini 3 dan 5 voltnya juga hadir normal. Dan di sini untuk 1,1 voltnya juga tegangan juga hadir. Yang tidak hadir yaitu tegangan untuk V-core, tidak hadir. VCCSA juga tidak hadir. Dan satu lagi tadi VCC GT nya juga tidak hadir. Maka di situ kita mulai menganalisa. Kita nggak ambil video tadi karena di siang hari agak susah kita mengambil video, karena ini tempatnya terbuka, istilahnya ruangan kerjanya nggak tertutup, jadi agak rumit. Kadang ada orang yang datang, kita berhenti lagi. Maka ini setelah solved kita
berikan ringkasan saja. Maka tadi setelah kita cek beberapa tegangan pada lilitan tidak hadir, maka kita fokus melakukan analisa kenapa tegangannya belum hadir. Maka tadi kita udah siapkan juga untuk skematiknya. Ini adalah skematiknya. Kita cari yang pertama tadi pikornya kenapa belum hadir. Kita copy, ini adalah IC untuk pikornya. Di sini juga belum hadir. PU470 VCCSI ini kita cek. Oke, di sini tadi kita cek VCCSI ini belum hadir tegangan. Maka kita cek adalah tegangan kerjanya VCC nya yaitu hadir. Namun enable nya tidak hadir. Nama sinyalnya atau nama tegangan PWR Vicor DR Phone. Kita telusuri ini sumbernya dari mana. Ini juga sebagai enable untuk VCC GT nya. Maka kita telusuri, ternyata sumbernya atau keluarnya dari IC PU4601 NCP8121. Maka kita fokus kepada IC PU4601. Kita cek beberapa tegangan yaitu VCC, tegangan kerjanya sebesar 5 volt, kita cek hadir. VRM nya kita cek juga, tegangan di sini juga hadir, normal, tidak ada masalah. Maka kita cek lagi yaitu enable apa artinya? Sebuah perintah. Maka kita cek di sini VR enable nya. Seharusnya di sini ada tegangan untuk enable IC PU4601. Ternyata di sini kosong atau 0. Maka kita telusuri lagi tegangannya berasal dari mana atau sinyalnya berasal dari mana. Oke. Ini untuk LAN bukan. Oke, kita temui tadi adalah sebuah rangkaian ini power grid-nya. Ini adalah IC untuk laporan bahwa semua sistem sudah oke. Ternyata di all system power grid ini tidak ada tegangan, dimana seharusnya di sini ada tegangan karena di pull up oleh sebuah resistor 10 kilo sebesar 3 volt. Maka kita urut lagi ini, kita fokus pada IC U4008. Maka kita cek tegangan kerja sebesar 3 volt hadir. Kita cek PM slip S3 hadir. Yang tidak hadir adalah pada pin satunya yaitu VDD power grid. Maka kita lanjut untuk melakukan atau menelusuri tegangan ini dari mana. Karena di sini kita juga nggak hafal seluruh rangkaian, maka kita membutuhkan skematik. Kita telusuri VDD power grid
itu adalah berasal dari ini, ada sebuah, oke, berasal dari ini namanya berubah. Asalnya yaitu dari IC 1,2. Padahal di sini tegangannya sudah hadir. 1,2 voltnya untuk RAM sudah hadir. Tetapi di sini power grid-nya atau laporan bahwa IC ini sudah bekerja, tidak ada tegangan di sini. Karena biasanya IC itu setelah IC-nya bekerja atau mengeluarkan tegangan, maka akan ada laporan atau power grid-nya menyatakan bahwa IC ini sudah bekerja. Padahal sebelumnya tadi kita sudah cek di pada lilitan PL5101 yang di bawah ini. Kita cek IC-nya normal, istilahnya bukan normal tapi mengeluarkan tegangan. Ternyata setelah kita cek lebih dalam, ternyata power grid-nya tidak keluar. Tidak keluar power grid, maka kita tadi lakukan yaitu karena ini masih ada resistor yang terhubung. Oke, ini dia. Karena kalau ini tidak ada resistornya, karena ini tidak ada komponennya, tidak ada, maka kita cari komponen yang lain. Kita temukan sebuah resistor yang mempull up-nya sebesar 10 kilo ohm. Maka kita belum positifkan yang bermasalah adalah sebelum kita ponis yang lain, maka kita lakukan tadi langkah pertamanya penggantian PR5115. Ini posisinya dekat IC 1,2. Ini posisinya, ini adalah IC, ini adalah RAM-nya. Kita lakukan tadi penggantian resistornya. Ternyata setelah kita lakukan penggantian, tegangannya masih drop hanya sebesar 0,3 volt. Maka kita cek lagi. Ini tegangan kerja sudah, VTT nya juga sudah hadir tadi sebesar 0,6. Maka setelah kita ganti juga resistornya, maka kita positifkan untuk mengeksekusi IC nya, IC 1,2. Kita cek di sini RT8231 untuk kode IC nya. Di sini kita tidak memiliki stok untuk IC RT8231 di ini. Maka kita lakukan penggantian dengan IC RT. Ini adalah board view untuk motherboard ini. Kita cek tadi pada skematik Asus X441, yaitu IC 1,2 voltnya. IC-nya ada. Oke, ini dia. Pada Asus menggunakan UP1565, karena jika menunggu IC atau kita order IC-nya mungkin masih lama, maka kita ceklah pada Asus X441. Ini IC-nya yang kita lepas tadi, IC untuk RAM-nya di Asus. Sebelum kita lakukan penggantian, kita sudah perbandingkan antara IC di Asus
Kita bandingkan satu persatu pinnya. Di sini kita bandingkan, ternyata pinnya atau semua pin-pin yang ada di ini PU RT 8231 ini ternyata sama dengan UP1565. Maka kita ambil IC ini dan kita pasangkan pada motherboard Lenovo L380 ini. Ini sekarang IC-nya menggunakan IC UP 1565P, karena biasanya kebanyakan yang menggunakan seri UP ini adalah Asus. Karena di sini kita tidak memiliki stok untuk IC 1,2 voltnya. Kodenya, oke, kita cuci dulu sedikit biar kelihatan kodenya, IC bawaannya. Ini ya IC bawaannya, kodenya 24. M. Maka setelah kita lakukan penggantian pada IC ini menggunakan UP1565 tadi, maka kita cek lagi pada power good-nya di sini. Sebelumnya tadi kita sudah lakukan penggantian PR5115 ini 10 kilo ohm. Ini adalah tegangan yang pull up untuk power good-nya. Setelah kita ganti masih sama, ternyata lanjut kita lakukan penggantian IC. Setelah kita ganti ternyata power good-nya hadir sebesar 3,3 volt. Setelah kita lakukan penggantian IC ini, power good-nya juga sudah hadir. Laptopnya sudah bisa display. Tapi karena tadi sebelumnya kita sudah sempat lakukan flashing BIOS dan kita yakin bahwa file BIOS bawaannya tadi normal atau tidak ada masalah, maka kita kembalikan BIOSnya ke bawaan sebelumnya atau ke bawaan laptop ini semula. Dan alhamdulillah sekarang laptopnya sudah bisa menyala. Dan kita tes lagi. Ampernya sudah mencapai 0,47. Oke, kita geser sedikit. Karena di sini ada magnet dan di sini ada lid-nya atau sensor buka tutup laptopnya. Kita geser ke kanan sedikit. Karena jika kita posisikan di sini akan dia tidak tampil. Oke, kalau di sini tidak tampil, di sini baru tampil. Kita geser sedikit karena di sini ada sensor lid. Oke, sekarang laptopnya alhamdulillah sudah bisa display atau tampil. Tinggal kita lakukan perakitan dan kita tes. Itulah video kita kali hari ini, semoga bermanfaat. Nah,
alhamdulillah masih diberi kemudahan. Oke, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga dibagikan, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.